Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah. Pertama tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang berbahagia ini di siang hari ini, di hari Jumat, alhamdulillah Allah masih izinkan kita di tengah kita mencari maisha, kita diberi keringanan kaki-kaki kita untuk melangkah menuju Baitullah ini untuk menjalankan salah satu perintahnya, yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan amalan-amalan kita yang kita lakukan di hari ini dicatat sebagai amalan yang terbaik buat kita semua, amin. Sholawat teriring salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada uswah qudwah kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya, dan tentunya yang kita damba-dambakan adalah nanti syafaatnya di yaumil akhir, amin amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian yang berbahagia, seperti biasa sebelum waktu Jumat sampai atau datang, terlebih dahulu ada beberapa hal yang harus kita ketahui bersama terkait dengan pelaksanaan sholat Jumat pada kesempatan yang berbahagia ini. Jumat tanggal 24 Januari 2025 atau bertepatan dengan 24 Rajab 1446 Hijriah. Waktu sholat Jumat pukul 12:08. Informasi pertama, infak Jumat pekan yang lalu, alhamdulillah telah terkumpul infak sedekah dan dari jamaah sekalian 10.135.000 rupiah. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira jazaa. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan apa yang telah diinfakkan menjadi amal kebaikan buat kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya untuk yang bertugas pada kesempatan hari ini atau Jumat kali ini, untuk imam dan khotib dan imam, alhamdulillah telah berada di tengah kita Bapak Ustadz Haji Abdullah Ahzami LC, dan sebagai muazin Bapak Suyatman dari Assembling B Unit. Bapak sekalian yang berbahagia, sebelumnya kami menghimbau kepada seluruh jamaah yang sudah hadir baik di lantai 1 maupun di lantai atas untuk melihat, mungkin ada shop yang depannya masih ada yang kosong, dipersilahkan untuk mengisi sehingga memberi kesempatan kepada rekan-rekan kita, saudara-saudari kita yang datangnya belakangan, sehingga tidak melangkahi bau-bau kita. Dan juga tak lupa kami menghimbau kepada seluruh jamaah yang sudah hadir, ya tentunya untuk kekhusyuan daripada Jumat kali ini, kami menghimbau kepada seluruh jamaah yang mungkin membawa alat-alat komunikasinya untuk segera mensilentkan, sehingga nanti setelah khotib naik mimbar kita hanya bisa mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh khotib. Baik, itu informasinya. Untuk informasi lain-lain, pertama yaitu kajian kitab Bidayatul Hidayah yang insya Allah akan dilaksanakan sore nanti, Jumat pukul 24 Januari 2025 jam 16.15 sampai selesai, dengan guru tetap kita yaitu Al-Habib Ahmad Anis Basuroh atau Ahmad bin Anis Basuroh. Kita jawab insya Allah, ya tentunya ini adalah kegiatan kita di masjid yang kita cintai ini. Kalau kita yang tidak meremehkan siapa lagi? Ya tentunya kita berharap mudah-mudahan dari jamaah sekalian yang ada luang waktunya bisa kita ramaikan kajian-kajian yang ada di masjid yang kita cintai ini. Baik, itu selanjutnya informasi lain yang selanjutnya yaitu
pembukaan program Tahsin. Ini sudah mulai kita gulirkan lagi dan pendaftarannya sudah kita mulai lagi. Kalau jamaah pengen memperbaiki atau mungkin dari awal, persilakan untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya ataupun belajar membaca Al-Qur'an, dipersilakan bisa langsung menghubungi sekretariat ataupun pengurus Masjid Al-Haqqul Mubin ini. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Ya tentunya mari kita jadikan seolah-olah mungkin Jumat ini adalah Jumat terakhir buat kita, sehingga potensi yang ada pada diri kita, kekuatan yang ada pada diri kita, senantiasa kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takarub ilallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ibadallah, jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di hari yang penuh dengan keberkahan ini kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baiknya bekal baik di dunia maupun di akhirat adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk atau di antara cara dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memaksimalkan segala potensi yang ada, termasuk di waktu-waktu yang terbaik. Dan sekarang kita berada di bulan Rajab, di mana bulan Rajab adalah salah satu di antara 4 bulan haram yang kebaikan di dalamnya akan Allah lipat gandakan pahalanya. Dan yang kedua jamaah, pada bulan ini juga terdapat peristiwa yang bersejarah bagi kaum muslimin, yang dimana syariatnya kita kerjakan setiap hari, bahkan nanti sampai hari kiamat. Peristiwa tersebut ada Al-Isra wal Mi'raj, perjalanan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ini adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menempuh tahun yang begitu sulit ketika ditinggalkan oleh Abu Thalib pamannya yang selama itu mendampingi dakwahnya, melindungi dakwahnya, ditambah dengan ditinggalkannya dari istri tercintanya Khadijah radhiyallahu anha. Tahun yang sangat sulit yang dirasakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya melalui Isra Mi'raj. Al-Isra, perjalanan dari kota Makkah menuju Baitul Maqdis. Al-Mi'raj, perjalanan dari Baitul Maqdis ke Sidratil Muntaha sampai bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana disebutkan dalam sebuah riwayat, perjalanan tersebut dilakukan dalam 1 malam saja. Dari Makkah kemudian ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis kemudian ke Sama'id Dunya, ke langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Lalu Nabi Muhammad SAW menyampaikan salamnya dan menjawabnya Adam, dan mengakui risalahnya. Begitupun di langit yang kedua, bertemu dengan Isa. Di langit yang ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit yang keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Dan semuanya sama, disampaikan bahwasanya
mengakui risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin naik ke langit yang ketujuh, Musa menangis. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma abkak?" Apa yang membuatmu nangis? Apa yang membuatmu sedih? Aku sedih karena seseorang setelahku, nabi setelahku, umatnya lebih banyak masuk surga dibandingkan umatku. Umat Nabi Muhammad lebih banyak masuk surga dibandingkan umatnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi naik ke langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, mengucapkan salam dan salamnya dijawab, dan Nabi Ibrahim mengakui risalah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Setelah dari langit ketujuh, Rasulullah SAW bertemu langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan turunlah perintah salat, yang dimana perintah awalnya adalah 50 waktu dalam sehari. Kemudian Rasulullah turun bertemu dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa menasihati Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, mintalah keringanan kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya umatmu tidak akan mampu melaksanakan sholat sehari 50 kali. Dikurangilah 10 kali." Nabi Musa menasihati lagi sampai Allah mengurangi 5 kali dalam sehari. Jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah di antara syariat yang kita jalani dalam setiap hari, yaitu as-salat. Betapa pentingnya salat bagi kehidupan kita. Kita lihat bahwasanya ketika Allah menurunkan syariat bernama zakat, Allah turunkan melalui perantara Jibril alaihissalam. Ketika turun syariat yang bernama puasa, haji dan sebagainya, Allah perintahkan melalui Jibril alaihissalam. Tetapi ketika salat, Allah panggil langsung baginda Nabi Muhammad SAW untuk menemui secara langsung. Ini menggambarkan bahwasanya pentingnya salat dalam hidup kita. Maka peristiwa Al-Isra Al-Mi'raj sebagai momentum bagi kita dalam rangka mengintrospeksi bagaimana salat kita selama ini. Bagaimana salat kita, apakah sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah sudah memenuhi segala rukun dan syaratnya? Yang kita tahu bahwasanya as-salat adalah rukun kedua setelah syahadat. Ini juga menggambarkan pentingnya salat dalam kaum muslimin, kedudukannya yang sangat tinggi. Salat juga kita tahu bahwasanya dapat mencegah diri kita dari perkara yang mungkar, dari perkara yang keji, dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwasanya salat itu dapat mencegah diri kita dari perbuatan yang mungkar, dari perbuatan yang keji. Sehingga mudah bagi kita ketika kita ingin menilai apakah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Maka lihatlah setelah salat, apakah ada perbaikan dari diri kita, atau justru setelah kita sholat sama saja. Maka kita lihatlah setelah selesai sholat kita, apakah kita setelah selesai sholat dapat menahan diri kita dari kemaksiatan, dapat menahan diri kita dari keburukan, dapat menahan diri kita dari kemungkaran. Maka kalau kita sejatinya dapat menahan itu semua, maka bergembiralah. Itu salah satu tanda sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, ketika kita sholat, kemudian setelah selesai sholat tidak ada perubahan dalam diri, kemungkaran tetap dilakukan, yang syubhat, yang haram tetap disentuh dan sebagainya, maka perlu waspada. Boleh jadi itu salah satu tanda sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah di bulan Isra Mi'raj ini, di bulan Sya'ban ini, sebagai momentum bagi kita, refleksi bagi diri kita, bahwasanya kita tingkatkan kualitas salat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwanya salat adalah sesuatu yang paling penting dalam hidup ini.
Naam, kita bekerja mencari nafkah dan sebagainya. Tetapi ketika waktu sholat datang, maka kita harus menghentikan seluruh pekerjaan kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat disebutkan banyak sekali keutamaan sholat ini, bahwasanya diantaranya adalah sholat sebagai penenang diri. Ketika Nabi sedang merasa sedih, apa kata Nabi? Ya Bilal, qum bis shalah, arihni bis shalah. Ya Bilal, hiburlah kami dengan sholat. Bahkan ketika kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita tahu bahwasanya hidup ini sulit dan kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri, maka apa kata Allah di antara obatnya adalah wasta'inu bis sabri was shalah. Meminta tolonglah kepada Allah, salah satu wasilahnya adalah dengan kesabaran dan salat. Maka jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah peristiwa Isra Mi'raj ini sebagai momentum kita untuk meningkatkan kualitas salat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya saja kita mengerjakan yang wajib, tetapi juga kita menambah dengan salat-salat yang sunnah, sunnah rawatib, qiyamul lail, duha, tahiyatul masjid, dan yang lain-lainnya. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sallu kama amarakum fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في سبيلك في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة.